Dan Ustadz kayaknya sering dapat peristiwa-peristiwa seperti itu Ustadz ya. Katanya pernah ada Intel datang tapi nggak jadi. Gara-gara Ustadz tebak duluan. Oh, kalau waktu itu di ICI ya? Waktu di ICI. Gimana cerita itu? Jadi ceritanya waktu itu, waktu gawat-gawatnya itu pesantren digiring-giring sebagai teroris. Jadi ceritanya dikirim untuk meneliti kita apa betul ada terorisnya. Mau sholat duhur dia datang, dia salamin saya. Mau persiapan untuk mau azan sudah sekitar jam 11. Dia datang salamin saya tanya, sudah lama kah kerja di sini? Enggak Ustaz, saya ini baru datang mau cari-cari kerjaan. Oh gitu. Nah, cuma setelah selesai di azan mau sholat duhur, persiapan mau sholat duhur, sudah azan duhur, datang salamin lagi saya. Iya. Kok baru aja kita salaman, kok disalamin lagi? Tiba-tiba ada takan dari dalam itu. Iya, apa dia bilang? Intel itu. Langsung saya tanya langsung, sudah berapa lama Bapak jadi Intel? Kaget dia langsung, Ustaz, Ustaz, saya baru 2 tahun. Ustaz langsung tebak aja ya. Iya, karena gayanya itu. Iya, karena ada dari hati saya. Intinya itu Tuhan memberitahukan, karena saya tidak pernah pelajari yang gitu. Kenapa saya langsung tahu? Ya. Ini apa Ustaz rahasianya Ustaz? Setiap tugas ke daerah itu selalu berhasil merekrut orang Ustaz ya. Di ICI banyak orang masuk pesantren, katanya gara-gara Ustaz Qadir Abdullah. Waktu di Tarakan juga banyak orang sampai sekarang kalau Ustaz Qadir ke sana itu wah senang sekali. Kira-kira apa rahasianya Ustaz? Iya, itu sudah rahasianya itu, bahwa kita mendakwakan Islam ini bukan karena faktor materi. Jadi saya itu jaga betul itu, termasuk saya itu kalau pergi khotbah itu, saya itu tidak mau pergi kalau masih ada di hati saya bilang dapat amplop nanti itu, tidak mau saya pergi itu. Jadi betul-betul dijaga. Iya, saya jaga itu perasaan itu. Katanya berdakwah apa bukan cari amplop, tidak mau saya itu. Bukan dapat materi sehingga hati ke hati Ustaz ya. Iya, kemudian yang paling pokok itu kita yang jaga duluan itu ibadah-ibadah kan. Jadi sebelum disampaikan begitu dalam Quran, kita amalkan dulu baru suruh orang. Jangan hanya ngomongkan tapi kita nggak laksanakan. Iya. Alhamdulillah itu salah. Dan yang paling saya temukan di situ itu karena berjalan memang kepemimpinan di sini, maka kalau kita taat betul itu Tuhan memang bantu. Tapi taat itu kan berat juga Ustaz ya. Saya alhamdulillah biasa-biasa aja saya itu. Tapi Ustaz tidak pernah goncang ya? Intinya kalau keikhlasan itu memang ada, Tuhan ringankan memang. Berarti Ustaz tidak pernah goncang Ustaz ya? Tidak pernah saya itu. Goncang mau pulang lagi ke Sudut. Tidak pernah saya. Saya alhamdulillah. Iya, karena niat sudah bulat, ikhlas di sini. Ya. Kalau Ustaz tadi sholat tarawih sejak tahun 70-an. Kemudian puasa Daud sejak tahun 80-an. Kalau serban sejak kapan? Kalau ini sejak tahun 82 kalau saya tidak salah, waktu sosialisasi gamis. Oh, jadi sebelumnya dulu itu tapi kita nggak bergamis ya? Di santri-santri. Saya baru pindah dari kampung itu masih pakai jas apa segala. Masih pakai batik juga ya? Kalau batik saya memang tidak terlalu senang, tapi itu jas itu. Iya. Kalau ini 82 saja serban ini. Kalau serban belum 82. Gamis yang 82. Gamis 82. Kalau serban itu saya pelihara itu sesudah dikembalikan ke sini kalau saya tidak salah. Tahun 2003 waktu ramai-ramainya itu jalan Islam Jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Nah, tabligh kan rata-rata serban ya. Pakai serban, saya tanya Ustaz Nasir waktu itu sudah di Ustaz Kamema beliau kan? Iya, Ustaz Nasirul. Saya tanya, mana yang paling sahih itu? Serban tanpa ekor atau serban pakai ekor? Iya. Ustaz Nasir bilang yang paling sunnah itu pakai ekor. Sejak itu saya pakai sudah ini. Iya. Harus ada ekornya. Kalau dulu hanya dililit aja. Kayak jamaah tabligh itu. Iya. Tapi setelah saya dikasih tahu Ustaz Nasir,
Nah, yang lucunya Ustaz Nasiru sendiri sampai sekarang sudah sejak itu saya pakai itu. Jadi kalau saya tidak salah pelihara serban ini sejak 2003 kalau saya tidak salah, kalau bukan 2004. Iya, Ustaz Nasrul belum melaksanakan ya. Alhamdulillah. Itu. Makanya sekarang Ustaz, saya mau tanya nih, kenapa Ustaz ketika tahu ilmunya laksanakan kok bisa langsung istiqomah itu loh? Apa rahasianya? Tahu amalan puasa Daud, laksanakan istiqomah. Tahu amalan sholat lail, laksanakan istiqomah. Sorban juga seperti itu. Apa Itu rahasia? kan ada hadisnya itu, Apa itu Ustaz? sekecil-kecilnya suatu amalan kalau dipelihara itu nilainya besar di hadapan Allah. Iya. Walaupun ujiannya juga tidak kecil. Saya pakai serban itu kadang-kadang jadi olokan anak-anak. Diologin gimana? Iya, tapi kalau iya, macam-macam waktu awal pakai itu. Oh, diologin. Tapi justru satu yang saya rupanya ujian memang. Iya. Kalau pejabat-pejabat malah salut. Ini apa sebenarnya nikmatnya di Hidayatullah? Bagaimana? Ya, nikmatnya itu karena berislam yang bagus itu. Iya. Nikmatnya karena Islam yang bagus di Hidayatullah ini ya. Salah satu pengalaman yang saya temukan itu bahwa ternyata itu kalau kita betul-betul berlatih tergantung kepada Allah, jangan tergantung ke manusia, persoalan dunia itu tidak jadi masalah. Akan ngikut aja Ustaz. Iya. Termasuk ini Ustaz, pesannya Ustaz untuk kader-kader Hidayatullah ini kan memunas, mau banyak penugasan. Iya. Apa Ustaz pesankan, nasihatkan kepada Ustaz kan sudah malang melintang tadi tugas kemana-mana ya. Iya. Apa kira-kira Ustaz nasihatkan kepada kader-kader Hidayatullah untuk mendapatkan tugas baru lagi nanti? Yang paling pokok satu, jaga baik-baik ibadah. Jaga ibadah ya. Segala ibadah, bukan cuma ibadah sholat. Iya, semua ibadah yang bisa kita pelihara. GNH itu semua ya. Termasuk ketaatan kepada pimpinan. Itu kan taat kepada pimpinan atas dasar karena dicintai Allah, itu masuk ibadah. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua, jangan pernah kalau mau ditugaskan ada di otak masalah uang. Berarti jangan berpikir Iya, ada istilahnya dulu kan orang itu ada istilah basah kering. Iya, lokasi apa? Basah dan kering. Iya. Jangan ada pikiran gitu. Jangan ada pikiran begitu. Yakini kalau kita menjalankan tugas karena Allah pasti jamin keperluan kita. Iya. Yang ketiga, karena memang kita biasanya ditugaskan ke daerah untuk membina, jangan pernah menerima santri dengan perhitungan uang. Artinya harus betul-betul ikhlas. Iya, makanya istilah almarhum dulu, jangan pernah ada orang yang ditolak kalau udah memang menggabung dengan kita. Apakah itu santri atau rumah tangga. Iya. Nah ternyata itu di Kinil waktu saya tugas pertama ini, langsung sudah datang rumah tangga sekitar 10 itu yang menggabung ke saya. Tetap makan aja. Bisa makan aja ya? Makan aja. Padahal tidak ada usaha ekonomi ya? Tidak ada usaha ekonomi. Tidak ada usaha-usaha. Salah satu ujian yang sering saya temukan di tugas di daerah itu, yang istilah kehabisan itu. Jadi kalau kehabisan karena justru saya yakin akan ada rezeki Tuhan ini yang kita tidak duga-duga. Artinya kalau pas habis beras, habis uang, berarti pertolongan Allah sudah dekat. Dekat, iya. Itu yakin. Jadi, betul saya. Iya, berapa kali itu peristiwa. Sering terjadi saya. Iya, pagi masih ada, tapi untuk tengah hari sudah tidak ada. Baru ibu-ibu melapor, bagaimana nih anak-anak tidak makan nanti siang. Enggak usah takut, Allah kan tahu yang bikin kondisi semuanya begini ini kan Allah. Enggak usah takut, pasti anak-anak makan nanti siang. Kecuali kalau Tuhan berikan kemampuan untuk lapar ya mungkin tertunda 1 hari. Tapi saya bilang pengalaman saya itu tidak pernah melewati 1 waktu makan tidak makan gara-gara tidak ada makan. Selalu ada ya. Ternyata ya, salah satu peristiwa itu jam 11 siang menjelang duhur. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Padahal ini semua rumah tangga waktu itu sudah lebih 10 rumah tangga. Semua tidak ada yang bisa masak karena habis beras, habis uang kan. Jam 11 tiba-tiba ada mobil berhenti di depan. Tapi belum ada di otak saya kalau ini orang yang mau disuruh datang bawa beras. Langsung dia berhenti, dia naik ke kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya persilahkan dulu, baru saya tanya.
dari mana Pak? Dia bilang, kami ini Pak dari Jakarta. Nah, cuma kami datang kan kontrol kantor kita di Manado. Nah, setelah kami tiba kemarin, teman-teman di Manado bilang, coba kita besok jalan-jalan ke Tondano. Tondano itu kan ibu kotanya Minahasa waktu itu. Kalau sekarang kan berdiri sendiri sudah. Di sana ada namanya Kampung Jawa Islam semua, tapi sekelilingnya itu dalam perjalanan dari sini ke Tondano itu Gereja melulu dia bilang. Nah, itu menarik kami. Ya. Nah, kami singgah ini gara-gara teman-teman kan bilang Gereja melulu. Kenapa setelah kami tiba di tikungan situ justru yang pertama kelihatan kok kubah masjid. Ternyata setelah kami singgah kok bukan saja masjid, tapi ternyata ada pesantren di sini. Oh gitu. Terus dia bilang begini, tolong ini diterima nih sumbangan kami sedikit. Saya bilang, ya alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu kalau memang kita kehabisan ini. Dia kasih uang 50.000 Ustaz. Nah, waktu itu kan satu karung yang masih ada karung 50-an waktu itu. Satu karung 50 masih harganya 15.000 kalau saya tidak salah. Jadi 50.000 itu bisa dapat 3 karung. Masih uang 5.000 masih tersisa 5.000. Sudah begitu mereka lanjutkan perjalanan, sudah langsung saya suruh teman-teman kamu pergi beli beras cepat supaya langsung kita bagi ke rumah tangga supaya tidak kelaparan. Jadi pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Yang penting kita ikhlas dalam menjalankan tugas itu. Ya. Itu yang harus memang untuk generasi Hidayatullah ini ikhlas, jaga ibadah, jaga ibadah. Jadi biar kita ditugaskan tanpa uang, jalankan kalau ada perintah begitu. Iya. Tidak usah nawar-nawar saja. Tidak usah minta mana anunya sewa otonya, tidak usah. Kalau memang kita disuruh tugas tidak dikasih uang, jalan saja. Tidak usah nanya transportnya, tidak usah nanya di sana rumah siapa, berapa gajinya. Ya ini luar biasa, alhamdulillah. Ini pelajaran yang sangat besar ya bagi kami dan semua generasi muda Hidayatullah. Terima kasih banyak Ustaz, pelajaran dari Ustadz sore hari ini. Dari kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.